Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatin iman bidinin Islam. Ashadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Di barakati la ila sahabatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawabin ala warohania wali Allah kakek saya Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Sakarya Syahid wa sawabin ila warohania Syekh Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi rotibi kutubi Abdul Hamid Jamak Suwari waliyallah kudusullah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikannya suatu nikmat, baik nikmat kesehatan iman kita maupun nikmat kesehatan jasmani kita, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di majelis wali-walinya Allah, yaitu guna untuk belajar menuntut ilmu marifatullah yang di dalam wahda Thariqat Sakarya Syahid. Selawat dan salam juga tak lupa sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah-tambah jualah kasih Tuhan kepadanya, kita sangat-sangat mengharapkan syafaatnya, baik kelak hidup di dunia maupun nantinya hidup di alam akhirat, yaitu kehidupan setelah kita mati. Yang pertama sekali yang kami hormatin dan juga yang dimuliakan oleh Allah, yaitu kakek guru kita yang tiada bosan-bosannya mendidik kita, memberikan pelajaran kepada kita, dan juga mengeluarkan kita dari gelap gulita menuju kepada terang benderang. Hormat yang sama juga kepada para bapak khalifah-khalifah dan juga kepada para ibu-ibu jamaah Thariqat Sakarya Syahid yang dirahmatin oleh Allah. Kepada saudara-saudaraku jamaah Thariqat Sakarya Syahid yang dirahmatin oleh Allah, di sini saya ada sedikit memberikan suatu gambaran-gambaran agama, yang mana nantinya gambaran agama daripada saya yang keluar daripada jalur hukumnya dan juga menggoreskan hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada bapak ibunya saya mohon izin dan saya mohon maaf, dan kepada kakek guru mohon daripada bimbingannya. Kepada saudara-saudaraku jamaah Thariqat Sakarya Syahid yang dirahmatin oleh Allah, ketepatan pada bulan ini kita memasuki yang namanya bulan Safar. Seperti biasanya di bulan Safar ini ialah penuh yang dikatakan bulan bala, bermacam bala yang Allah turunkan kepada kita. Ada yang namanya bala iman, ada yang namanya bala dunia, bahkan lagi bermacam-macam fitnah yang Allah turunkan kepada kita, baik daripada fitnah dajjal. Makanya di situ kita dibimbing oleh wali-walinya Allah untuk mengadakan yang namanya tolak bala, ataupun di situ ada yang namanya amalan ritual, dari mulai sholat Safar sampai dengan yang namanya mandi Safar. Kalau nggak silap saya nanti malam Rabu ke depan, kurasa Pak, Rabu ke depan kalau nggak silap saya. Maka di situ kita akan mengerjakan namanya ritual. Tujuannya untuk supaya menghindari daripada bala yang Allah turunkan kepada kita. Di situ ada yang namanya sholat Safar. Tapi lantaran sholat Safar ini setahun sekali diadakan, Pak, kadang-kadang kita lupa. Dan mungkin ada yang juga yang ingat.
Jadi ketika kita mengadakan sholat safar itu, kita mempunyai niat yang berbunyi usolli sunnatan min yaumil akhiri min sahri safari ibda'i balai wayamdol fitnati dajali rok'ataini lillahi ta'ala. Yang makmumnya makmuman lillahi ta'ala. Ini kita mengadakan suatu amalan ritual. Karena kalau dalam bahasa Indonesia yang kita lihat di situ, sengaja aku sholat di akhir siang di bulan Safar untuk menghindari bala, baik bala dunia maupun bala akhirat, dan juga agar terhindar daripada fitnah dajjal. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi hakikat daripada sholat safar ini untuk dijauhkan daripada bala iman maupun bala daripada dunia. Ya mungkin kalau andai kata kita terkena daripada bala dunia, ya mungkin saja kita kadang-kadang nggak mampu menghadapinya. Yang namanya bala dunia ini bermacam-macam yang Allah turunkan. Kadang-kadang dihancurkan ekonomi kita, diserang kita segala macam penyakit. Inilah yang namanya bala dunia. Tapi ketika kita dijatuhkan yang namanya bala iman, ini yang amat luar biasa. Karena kalau yang namanya bala iman ini untuk kepentingan daripada akhirat. Yang orang-orang terkena bala iman ini orang yang dijauhkan daripada wali-walinya Allah. Jadi kalau udah orang jauh daripada walinya Allah, ini udah alamat, Pak. Alamat nggak akan selamat ketika kita menyampai daripada akhirat. Walaupun kita taat, ketika kita patuh, tapi akhirnya iman kita kena ketika kita menghadapi yang namanya kematian. Maka apa yang kita kerjakan dari mulai yang kepatuhan kita, pada akhirnya kita iman kita tanggal, ini nggak ada artinya semua. Makanya ilah mempertahankan kita amat sulit. Kalau bersyahadat mungkin gampang, Pak, kan? 5 menit yang namanya bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, diakui kita ikut wali. Tapi mempertahankan syahadat ini yang amat luar biasa. Karena orang-orang yang mempertahankan syahadat ini banyak kali ujian-ujian yang Allah berikan. Apalagi di kategori orang yang beriman, Allah buat suatu permainan-permainan sehingga kita dijauhkan daripada wali-walinya Allah. Bermacam-macam cara. Kadang-kadang dari mulai harta, kadang-kadang gara-gara kerjaan kita lalai, dan kadang-kadang pula gara-gara istri kita malas ngaji. Padahal ini semua agar kita dijauhkan daripada wali-walinya Allah. Sampai-sampai kadang-kadang ketika tawajuh aja kita nggak hadir. Karena kenapa? Masih disibukkan dengan dunia. Tapi pada intinya biasanya nggak terpanggil dirinya itu, Pak. Kalau pas ketika tawajuh nggak hadir, biasanya nggak terpanggil dirinya. Kalau andai kata terpanggil, pasti hadirnya itu, Pak. Cuma lantaran nggak terpanggil oleh walinya Allah, ya mungkin kita nggak bisa hadir ataupun banyak berhalangan. Inilah yang dikatakan bala iman. Tapi yang amat luar biasa ini fitnah dajjal. Ini yang amat luar biasa. Ketika kita didatangkan yang namanya fitnah dajjal, orang-orang yang terkena fitnah dajjal ini kadang-kadang nggak sanggup, Pak. Ya kita buktikan sekarang lah, Pak. Yang dulunya kita selalu duduk di kedai tua, yang dulunya kita kadang-kadang siloh dari pagi sampai ke pagi, nggak ada orang yang komen, nggak ada orang-orang yang ngeritik. Tapi toh ketika kita masuk ngaji, dibimbing dalam suatu pengajian untuk menuju kepada jalan yang lurus, ini banyak yang komen, katanya ngaji sesat lah, segala macam. Inilah yang dikatakan fitnah dajjal. Karena fitnah dajjal itu yaitu dari golongan daripada orang-orang
yang nggak mengikuti daripada kewalian, yang nggak punya wali. Jadi itu yang selalu menghantui dalam diri kita, itu yang selalu untuk merusak daripada iman kita. Tapi mudah-mudahan di sini tahan semua Pak, ya kan? Ya buktinya kalau malam Rabu saya lihat rame terus yang ngaji. Berarti yang namanya fitnah dajjal itu udah terbiasa Pak, kan? Karena kita bisa mengenal diri, bisa tahu yang dulunya yang mungkin kita nggak ada harganya, sekarang mulai dihargai. Yang dulunya kita mungkin nggak tahu tentang masalah agama, kita diberikan suatu ilmu agama. Yang dulunya kita nggak tahu menuju jalan kembali kepada Tuhannya, sekarang kita tahu menunjukkan kembali kepada Tuhannya. Yang lebih parah lagi macam saya, dulunya nggak tahu sholat, ya sekarang alhamdulillah, walaupun agak bolong-bolong sedikit sholatnya, yang penting pernah sholat. Kira-kira begitulah. Tapi karena fitnah dajjal yang amat luar biasa untuk mengapakan iman kita, didatangkan bermacam-macam, yang sesat lah, yang pengajiannya kok golein sehingga enggak, kan ngono kan? Inilah yang dikatakan fitnah dajjal. Makanya agar iman kita ini kuat, agar iman kita ini senantiasa dipelihara oleh wali-walinya Allah, maka kita mengadakan yang namanya saparan, yaitu sholat daripada sapar. Tapi sebelum kita mengerjakan sholat sapar, di situ ada namanya mandi sapar. Dulu pernah kakek guru kita, kakek syekh kita, kalau andai kata saparannya itu malam, dulu dikasih kabar oleh kakek syekh, maka paginya kita disuruh mandi sapar. Tapi karena ini ya kita mungkin saparannya siang, mana tuh ada yang saparan nanti di Siantar, kan saparannya siang. Disitulah kita nanti pagi itu dikatakan ada mandi sapar. Sebelum ngerjakan sholat sapar, kita mandi sapar dulu. Dulu pernah diajar kakek guru kita, suruh bersih-bersih, rambutnya dirapikan, kan gitu kan, bahkan rumahnya dibersihkan. Jangan pula nanti bersihkan rumahnya, kursi-kursi buangin semua Pak. Nanti yang ada di rumah supaya dikeluarkan semua kan, dibuangin, ujung-ujungnya apa? Kita yang rugi. Jadi artinya itu dibersih-bersihkan, bawa kolongnya itu dibersihkan. Setelah itu baru kita mandi sapar. Niat mandi saparnya kalau nggak silap saya itu nawa itu guslan min yaumil akhiri min sari syafari wayamdol ibda ibalai wayamdol fitnati dajali sunatan lillahi ta'ala. Baru dimandikan dari depan 3 kali, kanan 3 kali dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu angkat gayung dengan kalimat Allahu Akbar. Inilah amalan ritual yang untuk menghindari daripada bala yang pernah disampaikan oleh kakek guru kita. Maka kita selalu pengikut daripada wali-walinya Allah, hendaknya lah kita untuk mengikuti daripada ajarannya dan tuah-tuahnya. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa dapat terhindar daripada bala, baik pun bala iman ataupun bala dunia, dan dijauhkan daripada fitnah dajjal. Ya mungkin ini yang sedikit sekedar suatu gambaran-gambaran agama daripada saya, yang mana di sana sini gambaran agama daripada saya yang di luar daripada jalur hukumnya. Kepada kakek guru mohon daripada bimbingannya, dan kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu saya mohon izin dan saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak-bapak, ibu-ibu kami sekalian, tadi ada yaitu sedikit tausiah dari Tuan Guru kita, yang mana
mewakili kakek ya, kakek guru kita tadi Bapak Muhammad Endang Susilo, yang mana tausiahnya baik sekali untuk mengingatkan kita tentang penyambutan di bulan Safar nanti yang jatuh di tanggal 22 ya Kak. 22 ya, hari Rabu. Tanggal 22 kalau nggak salah, di hari Rabu nanti kalau kita mau ke Siantar. Kalau mau apanya? Safarnya di Siantar. Namun 23 hari Rabu ya. Namun kalau ada yang ke Salam di malam Rabu ya, 22 malam. Jadi mudah-mudahan kita bisa beramai-ramai ke sana juga ya, ikut meramaikan. Kalau bisa seluruh jemaah Satariyah yang ada di Kecamatan Bandar Basar Mandongi dan Bandar Pulu juga ikut ya, karena ada program Bandar Pulu juga di sini, agar senantiasa kita sama-sama untuk melaksanakan safaran tersebut. Karena seperti kita ketahui, di bulan Safar itu adalah bulan tolak bala bagi kita ya. Jadi kebanyakan kalau orang-orang Jawa di bulan Suro dia bersihkan gambarnya di bulan Suro, katanya bulan Muharram itu bersihkan agar gaman-gaman itu kayak cangkul, parang, keris segala macam dibersihkan ya. Kalau di ajaran Thariqah Satariyah ini yang dibersihkan bukan gaman masalah peralatan itu ya, tapi hatinya yang mau kita bersihkan, jiwa kita bersihkan ya. Di bulan Suronya, setelah bulan Safarnya kita telah bersih, maka kita akan terhindar dari bala ya, dimandikan ya, kita sholat Safar bersama-sama agar nantiasa jiwa-jiwa kita terbersihkan, tersucikan oleh ritual-ritual yang telah dilaksanakan dari zaman Rasulullah SAW dulu sampai saat ini. Jadi kita itu orang Satariyah ini orang yang mengikuti aturan-aturan yang diberikan para Nabi Muhammad dulu ya, sampai sekarang. Seperti safaran itu dilaksanakan, Sa'banan dilaksanakan ya, semua kita laksanakan aturan-aturan yang ada di ajaran Islam itu. Kalau sekarang di Yaman tuh kaum Houthi yang melaksanakan sekarang, orang Sa'banan dilaksanakan. Nah, bahkan orang Yaman itu, orang Houthi diserang orang Arab Saudi sekarang. Kasihan sekali mereka. Itulah sekarang pandangan Islam sudah berbeda ya. Jadi sekarang orang-orang Thariqah tertekan gara-gara orang-orang yang terlalu mengajarkan ajaran-ajaran syariat yang menyalah, melaturan seperti ajaran-ajaran Wahabi yang segala macam ya, sehingga dianggap ajaran-ajaran kita ini kurang baik, apalagi mau katakan sesat ya. Namun mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan izin wali-walinya, kita semua ini tetap tegas ya, tegak berjalan terus. Apapun yang dikatakan orang-orang tetap kita berjalan. Siapa yang benar itu akan pasti mendapat kemenangan. Tidak akan mungkin Allah dan walinya itu membiarkan kita dalam keadaan tersusah atau susah dalam keadaan menghadapi segala satu hal ini. Karena kami sendiri di Bandung ini banyak menghadapi hal seperti itu. Alhamdulillah sekarang nggak ada apa-apa, sehat-sehat saja, baik-baik saja semua ya. Ya mudah-mudahan kita bisa berkembang. Untuk itu karena kakek guru kami juga kurang sehat, jadi beliau tidak bisa tausiah malam hari ini ya. Maka untuk itu pengajian kita tutup sampai di sini, dan segala kekurangan kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka doanya dibawakan Bapak Muhammad Ilham Yaqub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد للنور جاتي بأسماء وصفاته
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati bi asma'i wa sifatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati bi asma'i wa sifatihi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsil karim. La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. Muhammadar Rasulillahi sadiqul wa'adil amin. Bibarakatillah ala safaatin Nabi Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa sawabin ala ruhaniyah Khalifatullah Muhammad Suwardi al-Malik. Wa sawabin ala ruhaniyah Syekh Sayyidina Waliullah Kakek Muhammad Jainal Arifin al-Malik Asyatariah Zahid. Wa sawabin ala ruhaniyah Syekh Sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jamak Suwari Waliullah Qudusullah. Hatta ila khulafa'ur rasyidin ala Sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wal malaikatil muqarrabin wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Gracias.